student. Materi pertama yang akan saya bahas adalah komunikasi antar pribadi. Apa sih komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua individu atau lebih yang terjadi secara langsung dan personal. Jenis komunikasi ini melibatkan interaksi verbal dan nonverbal, di mana pesan yang disampaikan bersifat pribadi dan kontekstual. Komunikasi antar pribadi bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama, membangun hubungan, dan memperkuat ikatan sosial. Beberapa karakteristik utama komunikasi antar pribadi yaitu meliputi 4 bagian. Yang pertama, keterlibatan emosional. Adanya keterlibatan emosional yang lebih dalam karena interaksi terjadi secara langsung. Kedua, kepribadian. Setiap individu membawa karakteristik personalnya dalam komunikasi ini. Ketiga, konteks. Terjadi dalam konteks tertentu yang bisa mempengaruhi makna dan interpretasi pesan. Dan yang keempat, yaitu keterbukaan, melibatkan tingkat keterbukaan yang tinggi karena para peserta komunikasinya. Nah, sejauh ini gimana student? Udah tahu belum apa itu komunikasi antar pribadi? Kalau udah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke proses komunikasi antar pribadi. Proses komunikasi antar pribadi melibatkan beberapa tahap yang saling berkaitan. Berikut adalah penjelasan tahapan-tahapan tersebut. Terdapat 9 tahapan proses komunikasi. Yang pertama, pengirim atau sender, individu yang memulai komunikasi dengan memiliki gagasan, informasi, atau perasaan yang ingin disampaikan. Kedua, pengkodean atau encoding, proses di mana pengirim menerjemahkan ide atau perasaan menjadi simbol atau kata-kata yang bisa dimengerti oleh penerima. Ketiga, pesan atau message, konten aktual yang dikomunikasikan oleh pengirim kepada penerima. Keempat, saluran atau channel, medium atau jalur yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Kelima, penerima atau receiver, individu yang menerima pesan dari pengirim. Penerima bertanggung jawab untuk menginterpretasikan atau mendekodekan pesan yang diterima. Keenam, pengkodean atau decoding, proses di mana penerima menerjemahkan simbol atau kata-kata kembali menjadi gagasan, informasi, atau perasaan yang dapat dimengerti. 7. Umpan balik atau feedback, tanggapan atau reaksi dari penerima terhadap pesan yang diterima. Kedelapan yaitu konteks, situasi atau lingkungan di mana komunikasi terjadi. Kesembilan, gangguan atau noise, segala sesuatu yang dapat mengganggu atau merusak proses komunikasi. Selanjutnya, tujuan komunikasi antar pribadi. Terdapat 7 tujuan utama komunikasi antar pribadi. Yang pertama, menyampaikan informasi, membagikan data, fakta atau pengetahuan kepada orang lain. Kedua, membangun hubungan, menciptakan dan memperkuat ikatan emosional serta sosial antara individu. Ketiga, mengungkapkan perasaan, mengomunikasikan emosi, perasaan, dan sikap pribadi yang membantu dalam memahami satu sama lain secara lebih mendalam. Keempat, memengaruhi dan membujuk, mempengaruhi pikiran, sikap, atau perilaku orang lain melalui argumen atau diskusi. Kelima, mendapat umpan balik, mengumpulkan tanggapan atau reaksi dari orang lain untuk memahami sejauh mana pesan diterima dan dipahami dengan benar. Keenam, memecahkan masalah, berkolaborasi untuk menemukan solusi terhadap masalah atau tanggapan yang dihadapi bersama. Dan yang ketujuh, menyediakan dukungan sosial, memberikan dukungan emosional dan moral kepada orang lain yang penting untuk kesejahteraan emosional dan psikologis. Secara keseluruhan, komunikasi antar pribadi memainkan peran kunci dalam hampir semua aspek kehidupan, baik pribadi,
maupun profesional. Tanpa komunikasi yang efektif, hubungan bisa menjadi tegang dan kurang produktif sehingga menghambat kesejahteraan dan pencapaian tujuan. Oke student, materi selanjutnya, pentingnya komunikasi antar pribadi. Terdapat 8 alasan mengapa komunikasi antar pribadi itu penting. Yang pertama, membangun hubungan, membentuk dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Kedua, memahami dan empati, meningkatkan pemahaman dan empati antar individu. Ketiga, menyelesaikan konflik, membantu menyelesaikan konflik dan masalah. 4. Kerja tim, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam tim. 5. Pengembangan pribadi, mendorong pertumbuhan melalui umpan balik. 6. Dukungan emosional, memberikan dan menerima dukungan emosional. 7. Pengambilan keputusan, memfasilitasi pertukaran ide untuk keputusan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu ke-8, kepuasan dan kebahagiaan, meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam hubungan.